Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia di sini ada tanwin, setelah huruf mim sukun, setelahnya huruf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun sudah pernah belajar ilmu tajwid namun kesulitan dalam memahaminya? Mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, sehingganya insya Allah akan sangat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga untuk ilmu tajwidnya bisa langsung dipahami dengan mudah. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha untuk melancarkan dan memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga di sini ada merekomendasikan ya beberapa produk yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Bagi yang berminat silakan dilihat-lihat ya. Di situ ada Al-Qur'an yang didesain ya oleh yang menerbitkan tersebut untuk membantu yang masih belum lancar dalam membaca Al-Qur'an. Di situ ada Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an duo Latin. Kemudian juga di situ ada juga buku-buku tajwid ya. Jadi minimal di rumah itu adalah satu buku tajwid gitu nah untuk pegangan supaya kita ketika sudah belajar tajwid kemudian lupa bisa langsung lihat bukunya gitu. Kemudian juga Al-Qur'an tajwid ya. Minimal adalah satu di rumah begitu. Nah, jadi supaya kita nantinya ketika sudah mempelajari ilmu tajwid dengan rajin-rajin kita membaca Al-Qur'an dengan ada kode-kode tajwidnya, itu membuat kita selalu ingat begitu dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi bagi yang berminat silahkan lihat produk-produk yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk memudahkan, untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah supaya dapat memperbaiki dan juga dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-47. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-47 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi video tidak terlalu lama. Karena seperti biasanya kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Jadi target yang ingin kami capai itu yakni ketika Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini ya targetnya semoga bisa langsung dipahami tajwidnya. Jadi kita belajar itu pelan-pelan saja ya, sedikit-sedikit bertahap. Karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya,
sedikit tapi kita paham tajwidnya, maka nanti kita bisa menerapkan dengan sendirinya tajwid yang kita pahami itu ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-47 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Dari sini sampai bawah sini. Namun seperti biasanya ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-47 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Sekarang marilah sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad daripada mad tabi'i itu? Yang seperti rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu huruf-huruf madnya. Pertama, rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Kemudian di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam. Yang artinya dari segi tulisan huruf madnya itu ditulis, ada, dapat kita lihat seperti itu. Kemudian nantinya huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu juga bisa tidak ditulis, namun dikira-kirakan. Huruf madnya itu dikira-kirakan. Untuk menunjukkan tanda panjangnya itu diganti dengan simbol-simbol seperti dalam bentuk yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Hanya saja kalau yang warna-warna biru untuk huruf madnya itu dikira-kirakan. Kok dikira-kirakan? Apakah tidak salah perkiraan? Ya tidak. Kalau perkiraannya itu ada tandanya, kan itu perkiraannya ada tandanya, ada tandanya, ada simbolnya untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Sedangkan ko ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, yang baris miring tuh harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, itu sama saja maksudnya. Kemudian di bawah harokat fathah tuh, di bawah tanda baca fathah tuh ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki harokat fathah itu tadi, dan ada alif begitu. Dan ada alif gitu. Jadi kita perlu memahaminya itu dari awal. Jadi cara kita memahami dari awal rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan alif, nah ada alif syaratnya tuh ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Nah, di sini ada alif nih. Ini alifnya tuh disambung dengan huruf qaf. Tapi nanti ada juga huruf alifnya tuh yang nggak disambung. Cuman tuh di sini yang kita temui huruf alifnya tuh disambung dengan huruf qaf nih. Nah, ini garis ke atas nih. Ada alif,
Sebelum alif, nah ini alif nih, sebelah sininya nih, sebelah kanannya ini kan alif. Sebelah kanan kita mana? Sebelah sini nih. Ada alif, sebelum alif ini ada ini nih, ada tanda baca fathah nih ya. Harokat fathah, baris satu di atas huruf. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingganya ko dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Qolat. Ini kita baca lat begitu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Karena huruf ta ini dia kalau sukun kita baca seperti ini. Qolat, qolat. Jadi ada nafas yang mengalir. Qolat. Tapi jangan berlebihan, jangan gitu enggak. Jangan. Kita baca qolat, jangan dibaca qolat. Nah, salah kalau kayak gitu ya. Alirkan saja. Qolat. Karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat ahmas. Jadi ketika kita mengucapkannya ada nafas yang mengalir. Robbi anna, huruf ro memiliki ini tanda baca fathah ya, harokat fathah, baris fathah nih ya, yang baris miring di atas nih. Maka ini huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Robbi anna. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W ini. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil di bawahnya itu hanya catatan tambahan saja yang kami buat. Tujuannya apa? Kok ada catatan itu gitu kan? Tujuannya supaya bapak dan ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak sampai keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti kalau hanya kami katakan seperti ini, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti bagi yang masih pemula dalam belajar tajwid yang belum tahu tentang hukum idgham akan mengira, oh berarti kalau begitu semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya gitu. Akan mengira seperti itu. Padahal tidak. Nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan sesuatu itu apanya? Yang seperti catatan di bawah itu. Nah, jadi catatan di bawah itu tujuannya kami buat supaya yang masih pemula dapat membedakan antara gunnah dan idgham seperti itu. Nah, cuman kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah nggak perlu dijelaskan karena itu tambahan yang kami buat untuk memahamkan kepada bapak ibu saudara semuanya agar tidak sampai salah dalam menentukan hukum. Nah, di sini kan ada huruf nun bertasydid nih. Huruf nun bertasydid. Nah, kemudian kita itu kan misalnya belum tahu nih hukumnya, belum tahu hukum idgham gitu kan. Huruf ini nun bertasydid ini kita gunnah musyaddadah atau idgham bi gunnah. Karena kita belum tahu hukumnya idgham bi gunnah tuh yang kayak mana, belum tahu misalnya gitu ya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun bertasydid, untuk memastikan bahwasannya huruf nun bertasydid yang kita temui itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah, maka kita gunakan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, ini huruf nun bertasydid. Jika sebelum huruf nun bertasydid, maka berarti yang berposisi di sebelah kanannya, sebelah kanan nun bertasydid. Sebelah sininya. Ini kan nun bertasydid. Sebelumnya di sininya nih ini. Di sini nggak ada nun sukun di sini, nggak ada tanwin di sini. Maka dapat kita pastikan bahwasanya huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena nanti kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun bertasydid, tapi misalnya sebelum huruf nun bertasydid di sininya nih, misalnya ada nun sukun misalnya di sininya nih, ada tanwin misalnya di sininya nih, maka berarti nanti huruf nun yang bertasydidnya itu hukumnya menjadi idgham bi gunnah. Sedangkan ini ada huruf nun bertasydid, sebelumnya di sininya ini nggak ada di sini nun sukun, nggak ada tanwin di sini, maka ini hukum nun bertasydidnya ini dapat kita pastikan hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Maka cara membacanya kita gunnahkan tuh kita dengungkan. Jadi bagian an-nya itu suaranya itu kita tahannya, kita panjangkan sejenak. Anna begitu ya, kira-kira sepanjang 2 harokat.
anna, seperti itu. Na dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Sudah diperhatikan ya rumus 3 warna biru. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah, tanda baca fathah. Tapi dia bentuknya tuh berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i. Anna yakunu li, kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Cara memahami, cara membaca rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam, di situ kan ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah tuh. Kemudian di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ itu tuh letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Nah, perlu kita pahami dari awal. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun. Waw sukun, ada huruf waw sukun dulu syaratnya. Sebelum waw sukun baru ada harokat dhammah. Maka kalau ada waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an itu seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih, tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Biasanya ku dibaca panjang. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Maksudnya ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ya kita perhatikan, kita lihat-lihat gitu. Kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, nah tuh huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang begitu. Yakunu li dibaca panjang. Sekarang perhatikan pula rumus 1 warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh ya, tanda baca kasroh atau baris kasroh, baris miring di bawah tuh. Kemudian di atas tanda baca kasroh di rumus 1 yang warna hitam di situ ada titik-titik dari situ. Nah titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasroh tadi itu. Jadi cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam yakni apabila kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya sukun tuh dulu syaratnya. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh tersebut dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an itu seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh, tanda baca kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya li kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 1 warna hitam. Yakunu li waladu walam. Di sini ada tanwin, setelahnya huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di samping. Itu di samping panah, di samping tanda panah itu. Di situ kan ada nun sukun, di situ ada garis miring, ada tanwin, dan tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu, kami sekedar mengingatkan kembali saja. Tanda baca tanwin bentuknya ada 3. Nanti ada baris 2 di atas huruf, itu namanya adalah fathatain. Nanti ada baris 2 di bawah huruf, namanya kasrotain. Dan yang satu lagi namanya dhammatain. Jadi untuk awal-awal supaya tidak bingung tuh seperti ini. Kalau kita baca Al-Qur'an, setiap kita bertemu nun sukun, atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin,
maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Contoh kayak gini, di sini ada tanwin nih. Salah satu tanda baca tanwin daripada yang 3 tadi itu, yakni dhammatain. Setelahnya di sini huruf waw. Ada tanwin di sini terjadi hukum tajwid. Untuk kita supaya bisa menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelahnya. Tanwin di sini setelahnya huruf waw. Nah, huruf waw inilah huruf apa yang harus kita ketahui begitu supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah, maka harus kita hafal huruf-hurufnya itu. Jadi huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, waw, mim, nun. Harus kita hafal, harus betul-betul kita hafal di luar kepala. Jadi nanti ketika kita di luar kepala tuh maksud itu ngelotok hafalannya gitu. Sudah betul-betul hafal nian gitu maksudnya itu gitu. Jadi nanti kalau kita sudah hafal huruf-hurufnya tuh, maka nanti kita ketika baca Al-Quran ada nun sukun atau ada tanwin. Nun sukun atau tanwin itu bertemu menghadapi salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu. Maka kita langsung paham, oh ini hukumnya adalah idgham bi gunnah begitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nanti dikecualikan pada izhar mutlak ya. Jadi contohnya kayak gini. Ada tanwin nih. Di sini huruf waw ini huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah yakni dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya gitu yang dimasukkan tuh. Yang dimasukkan itu bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah. Ini tanwin ya, bunyi tanwinnya nih. Masukkan ke huruf idgham bi gunnah. Nah, maka ini kita baca waladu, jangan dibaca waladun. Waladun jangan, tapi dimasukkan melebur ke huruf waw ini. Maka dibaca waladu begitu. Kemudian digunnahkan. Jadi di bagian dunya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar ya, kira-kira sepanjang 2 harokat. Waladu walam, waladu walam, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap kita bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ juga akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya begitu. Jadi mim sukunnya itu bertemunya dengan huruf apa begitu. Akan tetapi kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas. Dengan Bapak Ibu menguasai media gambar yang kami tampilkan di samping itu, artinya Bapak Ibu sudah menguasai secara keseluruhan hukum daripada mim sukun. Jadi nanti sudah bisa tahu kalau ada mim sukun itu hukumnya apa gitu. Nah, kami jelaskan semuanya. Kotak nomor 1, kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Ini dibaca dengan dengungan. Nomor 2, kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Ini juga disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah cara membacanya. Nah, yang selanjutnya di situ ada bacaannya izhar syafawi. Baca keterangannya tuh. Jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Contoh kayak gini. Di sini mim sukun, setelahnya di sini huruf ya. Ini huruf ya, di sini huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sini. Maka ini hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun, semua itu hukumnya izhar syafawi, terkecuali kalau bertemu dengan huruf ba dan juga bertemu dengan huruf mim seperti itu. Ini huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya, ini huruf ya, hukumnya izhar syafawi. Baca jelas. Kalau izhar itu dibaca jelas dan tidak berdengung, baik maka baca pendek saja. Walam yam begitu. Kemudian sama di sini ini mim sukun, setelahnya di sini huruf sin. Mim sukunnya bertemu dengan huruf sin. Ini huruf sin di sininya nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka ini hukumnya juga izhar syafawi seperti itu. Walam yamsasni basyar. Kemudian di sini ni dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan juga mengamati, mengetahui tanpa bantuan media gambar supaya otak kita belajar bekerja lebih keras untuk mengingat, untuk memahami begitu. Penjelasannya sama dengan li ini tadi penjelasannya.
Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu tandanya apa itu. Karena tadi sudah detail kami jelaskan. Kalau pada media gambar yang telah kami jelaskan dengan detail tadi itu, penjelasannya itu di rumus 1 warna hitam penjelasannya. Kenapa kok ni dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini. Ada harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh ya. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sedangkan ni dibaca panjang. Nah, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini nih, ada huruf yang memiliki harokat kasroh nih. Baris satu di bawah huruf nih tanda baca kasroh, makanya ni dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Yamsasni basyar. Kemudian ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf roh kita baca basyar. Jangan dibaca basyarun, basyarun, jangan. Tapi kita baca basyar seperti itu. Huruf rohnya kita sukunkan, huruf rohnya kita matikan. Mengapa kok dibaca basyar, tidak dibaca basyarun baru berhenti? Kenapa kok dibaca basyar? Jadi apabila kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Baca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita baca Al-Quran nih, berwakaf kita di huruf ra. Untuk di sini huruf ra nggak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca basyar seperti itu. Nah kemudian huruf ro ini kan kedudukannya dia menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan, begitu, sebab kita berwakaf begitu. Maka kalau huruf ro sukun, kita perhatikan juga huruf sebelumnya, harokatnya, tanda baca huruf sebelumnya yang perhatikan. Di sini ada huruf ro sukun, kemudian sebelumnya di sini ada ini nih, ada tanda baca fathah. Maka berarti huruf ro sukun sebelumnya di sini ada tanda baca fathah, maka huruf ro sukunnya dibaca tabkhim juga, dibaca tebalkan. Basyar seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu huruf qaf dengan huruf lam. Ini namanya al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Maka kalau menemukan tanda wakaf al-waqfu aula ini, yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu kita, ya. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita, menjeda bacaan dulu untuk mengambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama begitu. Mari sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.